Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Yelena dan hari ini kita akan belajar bareng tentang materi grammar, part of speech, transitive, and intransitive verbs. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Pada sesi hari ini, kita akan belajar tentang caranya mengidentifikasi dan membedakan transitive dengan intransitive verbs dalam berbagai kalimat. Lalu, kami juga akan diajak untuk mengenali dan mengoreksi kesalahan dalam menggunakan transitive dan intransitive verbs di berbagai konteks. Jadi yuk langsung aja masuk ke materinya. Pertama-tama, apa sih transitive verbs itu? Transitive verbs merupakan kata kerja yang membutuhkan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Jadi kalau misalnya pada kalimat ini nggak ada kata kerjanya, kalimat itu jadi kayak aneh atau pesan yang nggak lengkap, maka verbs yang digunakan adalah transitive. Sehingga struktur dari kalimatnya merupakan subject plus transitive verb plus direct object. Contoh kalimatnya nih yang menggunakan transitive verbs ada she writes a novel, they open the window, atau the teacher explained the lesson. Coba deh misalnya kamu ilangin objeknya dari kalimat-kalimat di atas. Pasti kamu bakal langsung nanya, she writes what? Atau they opened what? Gitu. Artinya, kalimat-kalimat di atas itu butuh objek. Nah, itulah yang disebut transitive verbs. Di sisi sebaliknya, ada intransitive verbs, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung. Jadi semisal kalimatnya itu udah utuh tanpa objek, maka verbs yang digunakan adalah intransitive. Struktur dari kalimat dengan intransitive verb sendiri adalah subject atau noun, diikuti oleh intransitive verbs, dan bisa jadi diikuti oleh adverbial atau complement. Contohnya nih, he sleeps soundly, they arrived on time. Kata kerja sleeps di sini diikuti oleh adverb soundly, dan di kata kerja arrive di sini diikuti oleh adverb on time. Kan kita nggak mungkin bilang he sleeps something atau they arrived something gitu, nggak masuk akal. Nah, verb-verb yang begini disebut intransitive verbs. Yang agak tricky adalah ada beberapa verbs yang bisa digunakan sebagai transitive maupun intransitive tergantung dari konteks kalimatnya. Contohnya di sini aku ada kata kerja runs dan juga kata kerja stop. Di kalimat she runs a company, kata kerja run bersifat transitive karena diikuti oleh direct object a company. Sedangkan di kalimat she runs every morning, kata kerja run bersifat intransitive karena dia diikuti oleh adverbial phrase every morning. Sama halnya seperti contoh kedua, kata kerja stop di kalimat he stopped the car diikuti oleh direct object the car, sedangkan di kalimat yang kedua he stopped abruptly diikuti oleh adverb abruptly. Nah, gimana sih caranya ngebedain transitive dengan intransitive verb kalau situasinya begini gitu loh. Kamu bisa nanyain kata what atau whom setelah verbnya. Kalau kata selanjutnya atau frasa selanjutnya itu bisa menjawab pertanyaan what dan whom kamu itu dan jawabannya masuk akal, berarti kata kerjanya adalah transitive. Contohnya kayak tadi, she runs what? Kalau jawabannya a company kan masuk akal lah. Jadi dia menjalankan sebuah perusahaan. Berarti kata kerjanya adalah transitive atau he stopped what? The car. Itu juga make sense, bisa menjawab pertanyaan what, berarti dia juga merupakan transitive. Contoh yang lain adalah kalau misalnya kalimatnya bisa diubah menjadi passive voice, menjadi kalimat pasif, berarti kata kerja yang digunakan merupakan transitive. Kalau kamu ingat nih, kalimat yang ada di slide sebelum-sebelumnya, they open the door. Kan kalimatnya bisa diubah menjadi kalimat pasif, the door was opened by them. Kayak gitu. Berarti kalimat ini merupakan menggunakan kata kerja transitive. Open merupakan transitive verb gitu. Tapi misalnya kalimatnya itu nggak bisa dipasifkan, berarti kalimat tersebut menggunakan kata kerja intransitive. Oke, karena materinya udah, yuk langsung aja kita masuk ke latihan soal dan juga pembahasannya. Oke, di soal yang pertama, mana bagian yang salah dari kalimat berikut? The professor emphasized about the importance of methodology.
Jawabannya adalah B, about. Kenapa begitu? Karena kalau kalian lihat, kalian perhatiin dengan baik-baik, emphasize di sini merupakan kata kerja transitif. Kamu pasti akan automatically nanya kayak the professor itu emphasize what? Apa sih yang di-emphasize gitu? Nah, kalau dan juga berdasarkan materi yang tadi udah aku sampaikan, emphasize atau kata-kata seperti emphasize ini transitive verbs itu harus selalu diikuti oleh direct object, bukan preposition. About di sini merupakan preposition, sehingga kalimat yang benar seharusnya adalah the professor emphasized the importance of methodology. Ini merupakan common mistake yang biasa dibuat oleh English learner, yaitu menambahkan preposition pada transitive verbs, setelah transitive verbs. Sementara seharusnya transitive verbs ini langsung diikuti oleh direct object. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini adalah D, about. Kesalahannya atau errornya terletak pada kata about. Okay, moving on ke soal nomor 2. Which statement is true based on the verbs used in the passage? Jawabannya adalah C. Clarify and engage are both transitive verbs. Sini kalau kamu lihat di paragrafnya, kata kerja clarify itu diikuti oleh direct object the central mechanism. Ini kita bisa nanya, to clarify what? Jawabannya the central mechanism. Make sense. Kata engage juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan whom. He engage whom? Jawabannya the audience. Jadi dua-duanya benar merupakan transitive verbs. Sementara kalau di pilihan gandanya nih, di pilihan ganda yang A aja udah salah ya, engage and presented are both untransitive. Sementara tadi baru aja kita bahas kalau engage ini transitive verbs gitu kan, itu udah salah. Yang B, spoke and claimed are used transitively. Sementara kalau kamu baca di passage-nya, di paragrafnya, kata spoke ini merupakan intransitive karena ada kalimatnya though he spoke passionately. Dia diikuti oleh adverb passionately. Jadi juga salah ya. Yang D, lacked and spoke are passive voice. Barusan kita juga dengar kalau spoke itu sendiri merupakan active voice, bukan passive. Itu juga ada salah. Yang E, claimed and clarify are intransitive, juga salah karena tadi kita juga sempat membahas kalau clarify sendiri merupakan transitive verbs. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah answer C. Clarify and engage are both transitive verbs. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Which of the following sentences uses the transitive verb accurately? Mana kalimat yang benar penggunaan transitive verbnya? Jawabannya adalah B. The researchers observed the phenomenon with interest. Kenapa begitu? Karena kalau kalian perhatikan pilihan ganda yang lain itu merupakan intransitive verb. Assembled diikuti oleh adverb quickly, responded diikuti oleh adverbial phrase with laughter, succeeded juga diikuti oleh adverb unexpectedly, dan yang terakhir deteriorated diikuti oleh adverb overnight. Ya, kalau kalian lihat satu-satu, sementara di sini kata kerja observe merupakan satu-satunya yang transitive verb dan dia sudah benar diikuti oleh direct object the phenomenon. Sehingga jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 4. Which of the following sentences uses the intransitive verb inaccurately? Mana di berikut ini yang menggunakan kalimat kata kerja intransitif secara salah? Jawabannya adalah yang C. They arrived the city early. Kalau kalian ingat materi tadi, struktur dari intransitive verb yang benar adalah subject diikuti oleh intransitive verb, diikuti oleh adverb or complement. Gak boleh direct object ya teman-teman. Maka ini sudah lihat kalau kalimat ini sendiri udah salah, karena seharusnya they arrived in the city early. Kalimat ini memerlukan adanya preposition untuk membuat penggunaan intransitifnya menjadi benar. Kalau kita lihat di pilihan ganda yang A, itu sudah benar menggunakan intransitive verbsnya karena kata kerja lasted sudah diikuti oleh adverb all night. Sementara yang di B, itu kata kerjanya bukan intransitif ya, melainkan transitive karena return diikuti oleh direct object the favor.
Yang D juga merupakan transitive yang explain diikuti oleh direct object the concept. Dan yang E itu lab sudah benar penggunaan intransitive verbs-nya diikuti oleh preposition across atau adverbial phrase across the table. Jadi satu-satunya penggunaan intransitive verb yang salah merupakan C. Jawabannya adalah C. Oke, pertanyaan nomor 5. Choose the sentence where the same verb could be both transitive and intransitive depending on the context. Ini basically kita cuma ditanya untuk nyari mana sih kata kerja yang bisa jadi transitif sama intransitif gitu ya. Jawabannya adalah yang D. They cooked the dinner. Kenapa begitu? Karena pilihan ganda yang lain menggunakan kata kerja intransitif. Twinkled, vanished, answered, and collapsed itu tidak membutuhkan direct object setelah kata kerjanya. Sementara they cooked the dinner ini bisa digunakan mau itu secara transitif maupun intransitif. Di sini they cooked the dinner sendiri digunakan secara transitif ya, karena dia diikuti oleh direct object dinner. Sedangkan kalau misalnya contoh penggunaan yang kata cooked sebagai intransitif bisa menjadi they cooked for hours. Itu kata kerja cooknya diikuti oleh adverbial phrase for hours atau preposition for ya, bukan direct object. Begitu. Oke, soal nomor 6. Which sentence uses an intransitive verb incorrectly as a transitive verb one? Basically dia salah malah menggunakan intransitive verb sebagai transitive verb ya. Jawabannya adalah yang A. She slapped the bed heavily. Ini kata slap merupakan intransitive verb karena dia sebenarnya tidak memerlukan direct object ya. She slapped itu juga udah masuk akal kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya salah menggunakan intransitive verb sebagai transitive one karena setelah kata kerja slap ini dia langsung menaruh direct object yaitu the bed. Harusnya kalau kalimatnya mau yang benar itu diselipkan dahulu preposition sebelum objeknya menjadi she slapped on the bed heavily gitu. Jadi kalimat yang salah menggunakan intransitive verb sebagai transitive verb merupakan kalimat yang A. Sedangkan kalimat B, C, D, E ini semua sudah benar penggunaan baik itu transitive maupun intransitive verb. Yang B dia benar menggunakan transitive verb reach diikuti oleh the city. Sedangkan yang C itu intransitive verbnya juga sudah benar, arrive diikuti oleh preposition at bukan direct object. Yang D intransitive verbnya juga sudah benar, kata kerja drove diikuti oleh preposition through. Dan yang E itu merupakan kata kerja transitif ya, I studied the case thoroughly. Di sini dia langsung diikuti oleh direct objectnya the case gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, pertanyaan nomor 7. Amira hesitated before replying. She glanced at the notes on her desk, smiled faintly, and then responded. Which sentence below reflects the verb usage in the passage? Jawabannya adalah yang D. All verbs are used intransitively. Kalau kalian lihat, hesitated ini langsung diikuti oleh adverb before replying. Glance juga langsung diikuti oleh at the notes on her desk. Ada preposition at, bukan direct object setelah kata glance. Smile juga diikuti oleh adverb faintly. Dan yang terakhir, responded tidak memerlukan objek setelahnya. Makanya semua kata kerja di sini, baik itu hesitated, glanced, smiled, ataupun responded, digunakan secara intransitively. Semuanya adalah intransitive verbs. Pertanyaan nomor 8. Which sentence contains a verb that cannot be made passive? Jawabannya adalah yang C. The train arrived on time. Kalau kalian ingat materi yang sudah kita bahas tadi,
Kata kerja yang tidak bisa diubah menjadi pasif merupakan kata kerja intransitif. Dan di materi yang tadi sudah kita bahas juga, kalian sudah mendengar kalau arrive sendiri memang merupakan intransitive verb, sehingga jawabannya adalah C. Sedangkan yang A, itu he recorded the conversation, masih bisa menjawab pertanyaannya what. He recorded what? The conversation, bisa diubah menjadi pasif. The conversation was recorded by him. Yang B juga masih bisa diubah menjadi pasif. The data set was studied by us. Yang D, the door was opened by me. Yang E, a new island was discovered by them. Jadi semuanya bisa diubah menjadi pasif kecuali yang C karena dia menggunakan intransitive verb sendiri. Begitu. Pertanyaan yang ke-9. Identify the error in the sentence. She always enjoys to paint during her free time. Jawabannya, kesalahannya terletak pada frasa to paint, yaitu D. Kenapa begitu? Karena di sini kata kerja enjoy bersifat transitif, yang berarti dia harus selalu diikuti oleh direct object, bukannya adverb atau complement ataupun preposition. Berarti harusnya to paint ini merupakan dalam bentuk gerund ya, bukan infinitive. Harusnya she always enjoys painting during her free time. Paintingnya menjadi objek, hal-hal kesukaan dari si she ini. Makanya jawabannya adalah yang D. Errornya terletak pada frasa to paint. Oke, kita sudah sampai di latihan soal yang terakhir, yaitu which of the following sentences uses an intransitive verb? Mana yang pakai intransitive verb? Jawabannya adalah C. Lumayan gampang ya sebenarnya, karena ini tadi ada di materi pembahasan kita, yaitu she runs every morning, yang menggunakan kata kerja run sebagai intransitive, sehingga dia tidak memerlukan direct object, which is terbukti di kalimat sendiri, yaitu every morning merupakan adverbial phrase gitu. Sedangkan kalimat yang lain, the teacher assigned us homework, atau I noticed the mistake, he painted the door, they built a shelter, semuanya diikuti oleh direct object. Okay, that's all the material sama latihan soal untuk sesi kita hari ini. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita lakukan hari ini adalah transitive verbs itu merupakan kata kerja yang memerlukan objek langsung untuk memastikan makna atau pesan yang ingin disampaikan itu utuh. Sedangkan intransitive verbs itu dia nggak perlu objek langsung untuk menyampaikan pesannya. Well, tapi beberapa verbs itu bisa jadi dua-duanya tergantung dari konteks kalimatnya. Gimana cara kita mastinginnya? Yaitu dengan bertanya kata what atau whom setiap kata kerjanya. Jika ada jawabannya dan jawabannya make sense, maka kata kerja yang digunakan merupakan transitive, sedangkan jika tidak merupakan intransitive. Cara lain untuk mengetes apakah dia transitive atau intransitive verbs adalah dengan mengubah kalimatnya menjadi kalimat pasif. Kalau bisa diubah menjadi kalimat pasif, berarti kalimatnya merupakan menggunakan kata kerja transitive. Well, great job study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar terus bisa menghasilkan lebih banyak materi bermanfaat dengan cara berdonasi kelasnya untuk membangun pengembangan Let's Study ke depan. Tapi, kalaupun belum berdonasi, no worries at all, karena kamu juga bisa bantu Let's Study dengan cara share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Because every little support means a lot. Jangan lupa juga untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, or TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng Let's Study Career, and see you in the next video. Bye study mates!